Betul. Kita tetap menghimbau stay at home. Social distancing dan physical distancing adalah langkah terbaik yang bisa dihadapi oleh pemuda saat ini. Adalah rebahan. Itu adalah rebahan. Kawan yang hari ini akan menyelamatkan dunia. Anda adalah pahlawan bangsa. Kalau dulu rebahan itu dianggap hal yang malas. Sekarang justru menjadi pahlawan. Sekarang Anda ada Menjadi garda terdepan setelah medis. Welcome back guys, balik lagi ke acara kita Dialektika Official. Hari ini kita kedatangan tamu nan gagah dan perkasa, ganteng sekali. Bendahara KNPI Jawa Barat, Ke Bandung. Amin. Semoga bisa naik ke Jawa Barat. Nah, hari ini kita kedatangan Kang Bena. Ya. Bisa diperkenalkan kan, nama panjang, asal mana? Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Atur nuhun buat teman-teman dari Dialektika Official dan Kang Noran selaku penggawa dari Dialektika Official yang sudah mengundang secara resmi. Ya. Saya selaku bendahara DPD GMI Kota Bandung, mewakili ketua DPD yang sedang ada di luar kota. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Benadi Satria. Kebetulan di periode saat ini 2018-2021 sedang diamanati sebagai bendahara DPD GMI Kota Bandung. Jadi ya mungkin backgroundnya sama lah seperti Kang Noran, dari aktivis kemahasiswaan yang tahan basi tapi nggak tahan lapar gitu. Gitu Jadi ya. langsung saja, sebetulnya kita ini kan sedang ada beberapa keresahan yang khususnya bicara persoalan COVID-19, di mana dari tema-tema sebelumnya, termasuk dari host-host yang sebelumnya, kalau kawan-kawan lihat sebelumnya video-video kita, ada host-host yang gagal luar biasa. Namun semua kita ganti hari ini, langsung saya turun tangan bicara tentang jadi host di Dialektika Official. Nah, persoalannya adalah hari ini kita sedang menghadapi virus yang luar biasa mencekam dunia. Ekonomi lumpuh, bahkan daya beli masyarakat lumpuh. Nah, apalagi hari ini kita bertemu dengan persoalan-persoalan yang sifatnya sangat fundamental. Apa itu? Yaitu persoalan ekonomi. Nah, hari ini kan untuk kelompok muda itu kan banyak hal yang menjadi persoalan, problem lah bagi kelompok muda, khususnya Kang Bena ini kan perwakilan dari KNPI yang mewakili seluruh pemuda-pemuda yang khususnya di Kota Bandung, yang mana pemuda hari ini kan dia ekonominya masih berjuang. Nah, ini kan terkena dampak nih. Nah, buat kawan-kawan yang terkena dampak ini cocok dibawa dari Kang Bena sebagai bendahara yang punya uang-uang. Nah, apa hal yang harus dilakukan gitu sejauh ini? Karena ini sangat berdampak sekali untuk kelompok milenial itu. Terima kasih Kang Noran, pertanyaannya sangat sulit tapi saya akan coba jawab mungkin mengenai dampak dari pandemi global yang memang sangat mengkhawatirkan karena mencengkram bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain, termasuk negara-negara maju seperti USA, Amerika, Chinese, dan juga di belahan bumi benua Eropa. Jadi ini menjadi problem global, masalah global, pandemi, dan menjadi musuh kita bersama yang memang tidak terlihat gitu. Yang dikhawatirkan dari kegelisahan teman-teman pemuda yaitu dari dampak ekonomi sangat jelas. Dan seperti dikatakan Kang Noran, milenial di Indonesia lah pada umumnya masih sedang berjuang mencari jati diri, mencari passion dalam konteks profesi dan mencari mata pencaharian dan lain sebagainya. Tiba-tiba di awal dekade 2020 dihebohkan oleh sebuah wabah yang luar biasa mengerikan bernama COVID-19 atau coronavirus ya. Ini menjadi perhatian dan fokus sahabat-sahabat, rekan-rekan di KNPI Kota Bandung terutama dalam
konteks mitigasi bencana yang memang kita sangat sayangkan, di mana negara Indonesia ini belum siap dalam menghadapi bencana force majeure yang luar biasa seperti coronavirus 19 ini. Karena sebelumnya Indonesia sudah dibiasakan, sudah terbiasa kan kita ada di ring of fire, bencana alam, dan bisa melewati fase-fase sulit di bencana alam. Nah, persoalannya apakah negara ini sanggup nggak melewati persoalan? Itu yang menjadi tandanya besar kita bersama. Apa yang ada kan kita kalau pemuda yang hari ini hidup dan bertemu dengan momen menceritakan COVID-19 ini jadi persoalan yang baru gitu. Kita generasi yang rugi gitu. Kalau bisa dikatakan kita siapa yang mau? Nah, secara ekonomi belum apa, kamu juga dengan persoalan ini. Ini kan persoalan eksternal, bukan persoalan internal dari orang yang masing-masing. Gitu. Nah, ini lagi jadi persoalan kita hari ini. Ya. Nah, Kang Dada sendiri sejauh ini ada program nggak dari KNPI Kota Bandung bicara persoalan penanganan kah, kemudian bagaimana pembinaan kah? Saya justru berpikir bahwa jangan kalau pemuda yang awalnya di rumah, yang memang dasarnya di rumah, passionnya di rumah, yang mau berbahagia, nah hari ini bertemu dengan momen seperti ini, kawan-kawan bertahan lah yang akan merubah dunia, menyelamatkan. Nah, ini gimana nih? Gitu kan. Jadi kalau boleh sedikit flashback gitu ya, membaca, menganalisa awal kronologis wabah ini mulai mewabah di seluruh penjuru santero dunia, kita melihat memang terutama kita melihat konteks ke Indonesia, ya, ada hal yang memang belum disiapkan secara komprehensif oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Apa itu yang berubah? Sebetulnya dalam konteks ekonomi, ketika berbicara dampak seperti ini yang paling sangat krusial adalah konteks ekonomi. Analogi sederhana lah, ketika setiap individu misalnya memiliki tabungan saving dalam jangka waktu misalnya 1 tahun lah, kita menyiapkan saving untuk kebutuhan hidup selama 1 tahun. Saya kira ketika dihadapkan oleh situasi fenomena pandemi seperti ini bisa untuk melewati fase tersebut. Tapi yang kita ketahui Indonesia sebagai kemarin PBB apa USM mengatakan Indonesia sudah menjadi negara maju. Donald Trump kalau saya tidak salah ya. Donald Trump. Tapi ada kenyataan juga belum. Indonesia negara maju. Katanya kita belum lihat indikatornya dari mana. Tapi ketika sudah berbicara negara maju, produk domestik bruto, pendapatan per kapita masyarakatnya sudah di atas 400 juta per tahun, saya kira bakal dengan struggle dan serba bisa melewati kesini. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bersama. Masih banyak kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang belum bisa, terutama dalam konteks sektor ekonomi real dan UMKM. Ini yang memang menjadi fokus perhatian kita bersama. Di KNPI menyikapi juga persoalan. Ketika sekarang dengaran banyak komunitas, entitas publik dan lain sebagainya berlomba-lomba untuk melakukan penyemprotan disinfektan, ya, atau membagi-bagikan masker, kita tidak bisa berbicara di bawah. Bukan di situ. Kita KNPI Kota Bandung memilih, karena itu pilihannya. Kita mau membantu, mau berperan di wilayah mana pemuda Kota Bandung. Hasil kesepakatan pemerintah rapat terbatas melalui aplikasi Zoom, milenial kan harus bisa ya. Itu milenial ya. Karena begitu aja nggak bisa. Kita orang milenial. Download Zoom sekarang. Masa download Zoom aja nggak bisa? Malah. Nah, itu ya. Makanya kita kemarin hasil rapat terbatas dan kebetulan sekali. Nah, saya tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, tim gugus tugas di KNPI. Di KNPI kemarin hasil rapat terbatas, akhirnya kita memilih akan berperan di wilayah recovery ekonomi. Karena ini menjadi yang sangat fundamental dalam proses nanti pemulihan pasca bencana ini kan, bencana pandemi ini. Dan kemarin juga analisa dari beberapa pakar ekonomi yang dikhawatirkan ini resesi ekonomi. Bahkan kemarin IMF sudah merilis bahwasanya dunia ini sudah masuk ke dalam tatanan resesi ekonomi. Tapi BI belum merespon. Saya belum tahu Indonesia apakah sudah masuk ke fase resesi atau belum. Tapi tetap kita harus persiapan, dan memang ketika berbicara pandemi ini dan yang sektor mana yang paling terkena dampak itu sektor ekonomi. Iya. Oleh karena itu kemarin kita sudah
memutuskan dalam rapat terbatas DPD KMT Kota Bandung akan mencoba kita mencari problem solving di wilayah ekonomi. Jadi kita tidak menyemprotkan disinfektan, membagi masker, tidak. Pasti lah itu ya. Itu kan sudah banyak. Sudah banyak. Bukan masih, tapi sudah banyak. Kita pasti. Itu bukan juga oleh masyarakat Dan bukan sebagai kompetennya yang di situ. Nah itu dia. Sebetulnya yang idealnya yang melaksanakan tersebut adalah tim yang memang sudah melakukan prosedur keamanan dalam protap corona ini. Saya KNPI juga belum masuk ke sana. Saya takutnya ketika kita menyemprotkan tapi bahannya salah, yang bisa protes salah, kita menghindari potensi-potensi yang justru merugikan. Bahannya salah, bahannya pro. Justru menimbulkan masalah baru kan nggak? Iya, betul. Kita tetap menghimbau stay at home. Social distancing dan physical distancing adalah langkah terbaik yang bisa dihadapi oleh pemuda saat ini. Adalah rebahan. Itu adalah rebahan. Hei kawan, yang hari ini akan menyelamatkan dunia. Anda adalah pahlawan bangsa. Kalau dulu rebahan itu dianggap hal yang malas, Sekarang justru menjadi pahlawan. sekarang Anda adalah Menjadi garda terdepan setelah tim medis. Nah, cuman persoalan kita hari ini kan, Siap. rebahan kita salah karena kalau rebahan terus kan lapar. Lihat ke dapur di kulkas stop botol. Oke. Kemudian ini kan bukan buat bapak-bapak ojek yang kerjanya harian, kemudian kawan-kawan pegawai yang lainnya yang kerjanya harian. Pun apalagi kelompok pemuda yang baru lulus kuliah, yang baru lulus kerja yang kerjanya depending gara-gara Relax gitu ya. perut ini kan nggak bisa ditahan, Pak. Kecuali kalau dia mau sahur Senin Kamis, gitu. Tapi kan nggak mungkin. Nah, persoalannya ketika saya bahkan berpikiran apakah ada kemungkinan bakalan people dari power itu jadi kesini, tapi kalau konotasi hari ini itu bukan persoalan pada bagaimana orang melawan pemerintahan, bukan karena lapar saja. Jadi kalaupun ada penjarahan, saya berpikirnya penjarahan bukan penjarahan pokoma Awal ya. paling tapi Ya, dasar kan gitu, karena ekonomi sulit dan lain semua orang keos, akhirnya minimarket kan jadi sasaran, grosir, warung, bagi kawan-kawan minimarket, grosir dan warung gitu kan. Tolong berhati-hati. Saya juga kemarin sempat beberapa kali kawan-kawan dari kita juga nanya ke pihak keamanan, sejauh mana penanganan ketika ada people chaos. Jawabannya sih sejauh itu masih flat kan. Nah, ketika ini terjadi, ada kemungkinan nggak people power itu karena dorongan perut apa? Kita harus menghitung sampai kemungkinan terburuk kan. Itu sangat memungkinkan dan ada potensi terjadi. Ada ya. Cuman bagaimana spirit gotong royong ini memang harus kita kampanyekan. Itu budaya asli Indonesia. Budaya asli Ini gotong royong gimana? Nah itu gotong royong. Oh ya. Sebetulnya ada gium di etnis Sunda ketika kita tidak bekerja, tidak berdagang, tetap kita masih punya hidup gitu. Dan percaya bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar dan Tuhan pasti sudah memblok setiap individu rezekinya gitu kan. Kalau kita bertauhid dan beriman ya, kita tidak perlu khawatir dan takut kita tidak akan mendapatkan makan dan lain sebagainya. Karena menurut jiwa Tejobul, keangkuhan terbesar adalah kita besok tidak percaya mau makan apa, itu sebuah keangkuhan terhadap keimanan. Itu kan setuju Tejo ya. Jadi bentuk tidak tahu tidak memiliki ketahuan. Kita besok mau makan apa aja itu sudah melecehkan doa. Nah itu kita harus kembali lagi bagaimana self healing gitu kan, bagaimana motivasi diri untuk mengingatkan bahwasanya ayo kita sekarang saatnya waktu kita bersama-sama gotong royong, yang mampu memberi kepada yang tidak mampu, yang tidak mampu bertoleransi gitu. Bertoleransi dalam konteks ya tidak perlu melakukan penjara dan sebagainya, karena kita sesama umat manusia, sama anak bangsa, ketika saling memberi gotong royong, saya kira masalah ini bisa diselesaikan. Itu pandangan pribadi saya. Jadi kita juga memohon buat kawan-kawan kaum berbahan, kaum di rumah aja, jangan melakukan tindakan kriminal. Betul, justru lebih baik meminta. betul, dia minta
yang lebih memberi. Oke. Kita sebagai kelompok masyarakat yang punya ideologi tinggi, Ya. gotong royong yang tinggi, jangan. Oke. Kawan-kawan hari ini sedang jadi pahlawan. Jangan sampai nilai luhur kawan-kawan sebagai kaum rebahan, sebagai pahlawan yang di rumah aja itu berubah jadi Kedua, jangan bergeser Jangan nilainya. bergeser. Justru kan perlu saya tambahkan sedikit, ketika kita bahas siapapun lah yang saat ini mendapat himbauan dari pemerintah jangan mudik, tetap stay at home dan lain sebagainya. Coba sedikit berpikir gitu untuk lebih produktif di dalam ketidakproduktifannya. Rebahan kan? ya. Mencari solusi, kita cari solusi bersama-sama karena ini bukan hanya tugas pemerintah saya kira, tapi tugas kita bersama, terutama generasi muda, pemuda Indonesia untuk bagaimana memikirkan problem solving yang secara kompleks dan makro untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dulu aja lah. Ya. Keluar dari fase kritis pandemi global ini, terutama dalam konteks ekonomi. Karena saya percaya pemerintah juga sedang menyiapkan formulasi kebijakan ekonomi yang tentunya ingin menyelamatkan bangsa. Saya percaya tidak ada satupun lah pemimpin di negeri ini yang ingin menjerumuskan bangsanya. Pasti bersama-sama berpikir secara keras untuk mengeluarkan bangsa ini keluar dari pandemi global ini. Gitu. Jadi jangan ada sekujon, kita harus berhusnuzon, mencari problem solving bersama-sama dan kita menguatkan diri dengan menjadi pemuda yang cengeng kan ya, yang terbaik itu kan suka ada saya melihat sikap miris di media sosial teman-teman saya sendiri justru ada beberapa di WhatsApp group dan lain sebagainya yang mengeluh bahwasanya seperti dirinya yang paling tersulit ketika ada pandemi global. Padahal sekelas Donald Trump pun presiden Amerika dibuat pusing oleh bapak COVID-19. Jadi jangan merasa diri paling terkena dampak karena semua terkena dampak. Jangan merasa melebihi Donald Trump. Itulah poinnya itu. Donald Trump kan dia pusing. Apalagi Anda. Makanya kita baru tahun kali Kita ini semua terkena dampak ya. Tuh, Miskin, masih kaya, siapa pun si kita Minta, si dampak. Model, Betul. si Jelek, si Gajah, semua laki-laki Tidak ada yang semua terkena. pilih-pilih ya. Makanya selain perubahan ya, ayo kita sama-sama mencari problem solving, mencari solusi. Berpikir keras. Terakhir kan barangkali ini kan kalau saya lihat perubahan bangsa ini ya selalu lahir dari kelompok muda, benar nggak? Misalkan dari era penjajahan berubah jadi Orde Lama, zaman Bung Karno ketika Bung Karno diculik nih, orang paksa merdeka nih. Nah, masuk ke angkatan 66 ada revolusi ya, perubahan dari Orde Lama baru 98 berubah jadi reformasi ya nanti. Nah, kita ini ada persoalan besar nih. Cuman hari ini kan konteksnya beda. Emang minyak gak jelas kan? Siapa sih? Masa kita musuhin virus? Jangan-jangan ada juga orang yang begitu. Nah, maksud saya, apakah era ini akan berubah menjadi era apa? Mungkin beberapa kebudayaan kita pun berubah yang awalnya salah memilih menjadi begini, dan kita mau masker, kemudian lebih higienis lah. Betul. Nah, ini kan pertama ada perubahan. Nah, sejauh ini apakah kelompok pemuda yang membawa perubahan itu sejauh mana gitu? Apakah hanya berdiam diri saja sudah cukup? Ataukah harus turun di jalan gitu, dengan tidur di jalan dengan mungkin? Bahwa himbauan pemerintah juga tidak boleh kita ada kumpulan. Kerumunan ya. Nah, ini gimana posisi pemuda yang notabene sebagai orang yang bisa membawa perubahan melihat kondisi seperti ini gitu. harus bagaimana kan kita, apakah dengan diam diri sudah cukup ataukah harus membuka hal yang lain gitu? Baik bikin usaha gitu di dalam rumah atau apa, itu harus kayak gimana nih guys? Terus lipangan kawan-kawan pemuda gitu. Saya kira apapun fenomena besar di zaman manapun akan melahirkan pergeseran nilai, pergeseran budaya dan lain sebagainya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Tadi Kang Nuran berbicara nanti akhir ada perubahan salam yang awalnya kita salam sudah kayak sedikit dan lain sebagainya menjadi salam Sunda aja gini kan, bisa kan? Dan kembali menjadi gini, salam Sunda itu dari dulu gini. Iya, gini ya. Sungkap dan lain sebagainya lah ya. Yang terus dalam konteks kesehatan kita lebih menjaga diri, lebih higienis, berperilaku hidup sehat dan sebagainya, itu akan ada dampak hasilnya sebetulnya dari wabah atau bencana global ini.
Dan kembali lagi ketika tadi bicara peran pemuda di wilayah mana, saya kembali menghimbau bahwa rebahan di rumah adalah yang terbaik dalam kondisi sekarang ini. Bukan saat ini, tapi sekarang ini rebahan adalah yang terbaik, tapi ditunjang dengan pemikiran-pemikiran yang juga dianggap saya itu harus ditambahkan. Ada berinovasi, jadi memikirkan kira-kira seperti apa, karena manusia itu pada dasarnya kita sudah jelas zona politik pun kan, ya makhluk sosial. Kita akan berpikir bagaimana kita kembali lagi ke tabiat atau ke habitatnya di dalam sebuah masyarakat atau tatanan struktur sosial, dan akan saya kira secara alamiah akan menghasilkan itu tadi solusi-solusi baru. Asal ya tadi jangan menjadi kesempatan ketika kita disuruh bahan jadi tidak produktif. Kalau itu kesalahan besar menurut saya. Jangan sampai kawan-kawan jadi mayat di atas kasur. Nah, bangun, ke toilet, nanti makan, kita coba kasur lagi. ya udah rusak itu nanti. Jadi jangan tetap olahraga, misalkan olahraga di rumah, lari-lari kecil ke komplek dan lain sebagainya, itu kan akan bisnis masih bisa masih bisa hidup ya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan, khususnya kalau mau rebahan. Jangan rebahan. Kita dengan hashtag hari ini milenial rebahan. Hidup rebahan. Terakhir kali benar ada pesan buat penonton setia Dialektika. Oke, sahabat-sahabat Dialektika Official, di tengah wabahnya pandemi COVID-19 ini, kita dihadapkan pada hari-hari yang sulit, situasi yang sulit dan serba memprihatinkan. Tidak hanya sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, tapi juga seluruh Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sama, terkena dampak. Oleh karena itu, harapanlah yang menjadi penyemangat kita bersama, perilaku pola hidup sehat, lalu husnuzon, tidak suuzon dan lain sebagainya, merupakan sebuah spirit dan gotong royong bersama kita ditonjang oleh gotong royong yang tetap menjadi energi yang tetap bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena saya optimis dan saya yakin setelah bencana global ini kita akan dihadapkan oleh hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang penuh kegembiraan dan hari-hari yang penuh kesuksesan. Jadi saya berharap teman-teman tetap optimis, tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa, tambah rebahan mungkin ya. Kita kembali lagi ya, rebahan yang produktif, ya berkaitan produktif. Mari kita hadapi pandemi global ini bersama-sama dan kita menyongsong era yang baru. Itu mungkin yang mulai. Oke, segitu aja dari kita. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dialektika Official. See you next time. Audio Jungle.